Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan jam ini, beri kepada kami firman yang limpah dan firman yang dipakai oleh Roh Kudus menggerakkan kami untuk menjadi orang yang penuh dengan kasih Kristus seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, kita melanjutkan kitab-kitab yang terpendek sampai di dalam kitab yang kelima yang terakhir, yaitu surat Filemon. Setelah khotbah Lukas yang panjang selama kurang lebih 10 tahun. Kita tidak bisa lanjutkan dengan kitab yang terlalu panjang. Karena sudah melewati 24 pasal yang panjang. Tetapi kita melanjutkan dengan kitab yang pendek. Sehingga 2, 3 kali, 4 kali pertemuan sudah selesai satu kitab. Dan ini adalah kitab yang kelima dari 5 kitab yang terpendek. Semuanya hanya satu pasal. 4 di perjanjian baru dan 1 di perjanjian lama. Mari kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dari surat Filemon. Saya mulai dan Bapak Ibu menjawab demikian. Kita bergantian dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan. Secara ringkas, Donald Guthrie menjelaskan surat Filemon demikian. Filemon adalah seorang jemaat dari keluarga yang kaya dan dia adalah jemaat Kolose. Kemungkinan besar gereja Kolose itu berada di rumah dia atau mungkin ada gereja rumah. Tetapi Filemon adalah jemaat daripada gereja Kolose dan Filemon mempunyai seorang budak yang bernama Onesimus. Onesimus mencuri dan kemudian dia lari. Saudara, setelah dia lari, kemungkinan besar dia bertemu dengan Rasul Paulus di Roma. Ada orang mengatakan mungkin dia juga dipenjarakan. Ada yang mengatakan mungkin dia mengunjungi Paulus di penjara. Tetapi pada intinya Onesimus diinjili oleh Paulus. Sebagaimana Filemon adalah orang yang dimenangkan oleh Paulus, demikian pula Onesimus juga adalah orang yang dimenangkan oleh Paulus. Tujuan daripada surat ini hanya satu, yaitu supaya Onesimus diterima kembali oleh Filemon bukan sebagai budak tetapi sebagai saudara. Di dalam kebudayaan Yunani Romawi pada zaman itu tidak mungkin seorang tuan bisa menerima kembali budak yang pernah mencuri atau yang pernah melakukan kesalahan. Sebagaimana kita tahu budak mempunyai status yang sangat rendah. Saudara sekalian, surat ini mempunyai satu dari banyak hal yang penting, saudara. Tetapi satu signifikansi yang sangat penting, yaitu mengadres isu perbudakan. Saudara sekalian, salah satu kritikan daripada orang-orang modern kepada Tuhan Yesus adalah kenapa Tuhan Yesus tidak pernah mengkritik perbudakan. Di sini kita harus mengerti, saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah the children of the age, anak daripada zaman. Itu sebabnya saudara kita nggak heran, saudara tidak melihat Paulus mengkritik perbudakan, Tuhan Yesus mengkritik perbudakan. Paulus mengatakan, hai hamba-hamba, hai budak-budak, taatlah kepada Tuanmu, seperti taat kepada Kristus. Apa yang kamu lakukan, jangan lakukan kepada manusia, tetapi seperti kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan sebagainya. Saudara sekalian, dunia memerlukan 18 abad setelah Tuhan Yesus dan Paulus, sampai zaman Abraham Lincoln, sampai zaman William Wilberforce, baru ada perlawanan kepada perbudakan. Itu sebabnya saudara kita tidak bisa menghakimi kenapa Tuhan Yesus tidak mengkritik perbudakan. Kenapa seolah-olah Tuhan Yesus membiarkan perbudakan. Saudara, ini orang-orang, terutama orang-orang kiri di dalam zaman modern selalu mengkritik Tuhan Yesus di dalam hal ini. Saudara, itu sesuatu yang bukan fokus dia. Fokus daripada Tuhan Yesus adalah penginjilan. Fokus daripada Tuhan Yesus adalah penebusan di atas kayu salib, saudara. Dan ini adalah anak zaman. Itu sebabnya, saudara, di dalam setiap zaman, saudara, seringkali ada banyak hal yang akhirnya, saudara, dibiarkan. Saudara, itu sesuatu yang seperti saudara membayangkan, saudara, bagaimana seorang yang begitu kecil seperti Rasul Paulus mengkritik
sistem perbudakan yang berada di seluruh dunia pada masa itu. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu sebabnya Tuhan Yesus, Paulus, rasul-rasul, Petrus juga sama. Kita membaca di dalam surat-surat mereka seperti mereka mendukung perbudakan. Yang mereka lakukan adalah menyuruh setiap budak itu, kalau mereka orang Kristen, supaya mereka menjadi budak yang baik di tengah-tengah masyarakat. Tetapi surat Filemon memberikan perspektif yang berbeda. Sehingga di sini kita tahu bahwa sekalipun di tengah-tengah masyarakat Tuhan Yesus dan rasul-rasul tidak mengkritik perbudakan, tetapi sesungguhnya mereka tidak setuju kepada perbudakan. Kenapa, saudara? Karena ketika Onesimus percaya kepada Tuhan Yesus, maka Paulus mendorong Filemon untuk menerima Onesimus bukan sebagai budak tetapi sebagai saudara. Paulus juga mengatakan dalam surat-suratnya, di dalam Kristus tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada budak, tidak ada tuan, kita semua sama di dalam Kristus. Itu berarti saudara, dari sini kita mengerti bahwa di dalam gereja saudara, slavery has been ended. Slavery sudah diakhiri di dalam gereja. Saudara, kita mengerti itu, saudara. Kenapa? Karena di dalam surat-surat Paulus, saudara, mereka mengindikasikan itu, dan kita tahu, saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus melakukan itu kepada anak-anak. Di dalam khotbah saya yang dimasukkan ke dalam Instagram dan saudara didengar oleh banyak orang. Itu saya mengucapkan satu kalimat, saudara. Di antara semua pendiri agama, yang paling memperhatikan anak-anak itu hanya Tuhan Yesus. Pada zaman itu anak-anak tidak ada tempat. Saudara, Yunani, saudara, Athena yang begitu menekankan demokrasi pun tidak memberikan ruang kepada perempuan, budak dan anak-anak. Tetapi Tuhan Yesus begitu memperhatikan anak-anak. Di sini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus dan para rasul memang mereka tidak setuju kepada perbudakan. Dan itu kita tangkap message itu daripada surat Filemon. Saudara, saya tidak perpanjang pendahuluan daripada surat ini. Saudara bisa membaca buku atau membaca di internet. Kita masuk kepada 3 bagian yang akan kita renungkan pada hari ini. Teman sekerja dan teman seperjuangan pertama. Kasih Filemon yang kedua. Dan yang ketiga nanti kita membahas ayat yang sulit ditafsirkan. Tetapi kita harus jelaskan karena penting. Mari kita lihat ayat pertama dan ayat yang kedua. Filemon pasal pertama, ayat pertama dan ayat yang kedua. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Teman sekerja kami. Dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Teman sekerja dan teman seperjuangan. Saudara, Paulus memakai istilah ini, teman sekerja berkali-kali, teman seperjuangan. Di sini kita tahu satu hal, saudara, bahwa Paulus menghargai rekan-rekan yang berjuang, nanti kita akan lihat, saudara, bagi kerajaan Allah. Saudara sekalian, Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima mengatakan, saudara sekalian, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Kami minta kepada kamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yang pertama kita akan belajar adalah teman sekerja. Sun ergos, teman yang sama-sama bekerja. Mari kita lihat Kolose 4. Ini adalah salah satu bagian yang sangat memberkati saya secara pribadi. Kolose pasal yang keempat. Saya bacakan ayat 10 dan 11. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat dan yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Temanku sekerja untuk apa? Teman sekerja bukan untuk mendukung agenda-agenda Paulus, bukan untuk mendukung apa yang Paulus ingin capai, tetapi teman sekerja untuk kerajaan Allah. Ini definisinya, saudara. Itu sebabnya saudara Paulus mengatakan saudara Aristarkus, Markus dan juga Justus saudara menjadi penghiburan bagi Paulus. Bukan karena Aristarkus memijat Paulus, bukan karena Markus itu membawa makanan kepada Paulus, bukan karena Justus mencuci baju Paulus, bukan. Karena mereka adalah orang-orang yang bekerja bagi kerajaan Allah.
Aristarkus kita tahu, Markus kita kenal, tetapi Justus tidak kita kenal. Satu-satunya yang kita kenal daripada Justus adalah dia adalah orang yang bekerja bagi kerajaan Allah. Saudara, seolah-olah secara firman Tuhan mau memberikan kepada kita satu message bahwa tidak penting siapa itu Justus, tidak perlu kita kenal siapa dia. Yang penting kita tahu bahwa dia adalah orang yang hatinya untuk kerajaan Allah. Yang penting hatinya. Kalau hatinya untuk kerajaan Allah itu menjadi penghiburan yang luar biasa bagi setiap orang percaya yang mendengar. Dia tahu ada saudara yang hatinya untuk kerajaan Allah. Yang hatinya untuk kerajaan Allah. Kita jarang mendengar orang yang diberkati oleh Tuhan. Lalu saudara ketika dia diberkati oleh Tuhan di dalam hidupnya, di dalam usahanya. Dia berkata kepada Pak Pendeta, jam berapa saja Bapak panggil saya, dalam 15 menit saya sudah sampai di gereja, langsung melayani. Semua yang ada di kantor saya tinggal. Saudara pernah dengar orang ngomong begitu? Jarang ya. Tapi saya pernah ketemu orang seperti itu, saudara. Anytime Pak Anton perlu saya 15 menit dari rumah, saya butuh 15 menit. Saya sampai di gereja, jam berapa saja, jam 3 pagi kita besuk orang di rumah sakit, siap. Saudara sekalian, yang penting hati dia untuk kerajaan Allah. Yang penting saudara dia bekerja untuk kerajaan Allah. Saudara, Aristarkus adalah orang, saudara sekalian, yang pelayanannya itu adalah pelayanan yang penuh dengan penderitaan. Tidak tampak bagi kita, saudara, dia orang yang menonjol, bukan seperti Lukas, bukan seperti Timotius. Kisah Para Rasul 19 mengatakan, saudara, ketika Paulus akan diserbu di kota Efesus, kerusuhan Efesus itu terjadi karena Paulus menginjili, orang Efesus percaya, maka setelah mereka percaya, mereka tidak membeli kuil-kuilan yang dibikin oleh pengusaha yang namanya Demetrius. Sehingga Demetrius mengalami kerugian di dalam bisnis, maka dia memprovokasi orang Efesus untuk melawan Paulus. Maka orang Efesus menyerbu Paulus, tetapi yang diseret adalah Gaius dan Aristarkus. Kenapa Gaius dan Aristarkus harus pasang badan? Supaya Paulus tetap melayani. Jadi ada pelayanan namanya pasang badan. Kita bikin di Jericho Penjeruk ya. Jadi kalau ada orang radikal mau menyerang pendeta, saudara maju. Namanya pelayanan pasang badan. Saudara sekalian, itu Gaius. Ketika saudara Lukas mengatakan dalam Lukas 27, ketika mereka berangkat dari Adramitium menuju kepada pemenjaraan Roma, saudara Lukas mengatakan dia dan Paulus berangkat ditemani oleh seorang bernama Aristarkus. Kenapa Paulus di dalam pemenjaraan Roma itu ditemani oleh 2 orang? Karena peraturan daripada Romawi, setiap narapidana boleh ditemani oleh 2 budak. Itu peraturan Romawi. Setiap narapidana, setiap tahanan boleh membawa 2 budak. Maka Paulus mendaftarkan 2 orang, 1 Lukas, 1 Aristarkus. Dan ini amazing, saudara. Kenapa Lukas seorang yang tinggi, dia seorang dokter, dia seorang tabib, seorang sejarawan, seorang teolog. Saudara, tetapi dia bersedia mendaftarkan diri sebagai budak untuk mendampingi Paulus di dalam pemenjaraan Roma. Dan Aristarkus. Saudara bisa membayangkan apa pekerjaan 2 orang ini. Lukas akan menjadi teman diskusi teologi bersama Paulus, teman diskusi pelayanan bersama Paulus. Dan Lukas sebagai dokter yang akan memberikan obat-obat kepada Paulus. Tetapi Aristarkus, itulah yang rebus akar. Lukas bilang, kamu rebus ini ya, kasih minum dia. Kamu pijet Paulus, cuci baju, ngepel, sapu. Itu pelayanan Aristarkus. Paulus mengatakan, Aristarkus adalah teman sekerjaku bagi kerajaan Allah. Teman sekerja buat apa? Sama-sama bekerja. Buat apa bekerja? Untuk kerajaan Allah. Untuk kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan Paulus. Mereka menjadi penghiburan bagi Paulus, bukan untuk kepentingan Paulus, tetapi untuk kerajaan Allah. Teman sekerja untuk kerajaan Allah. Di sini saudara memberikan kepada kita satu pengertian betapa pentingnya kerajaan Allah. Sehingga kita mau menjadi teman untuk bekerja bagi kerajaan Allah. Mereka enggak apa-apa, Aristarkus diseret, Gaius diseret, enggak apa-apa. Lukas seorang dokter saudara yang tidak kalah pintar daripada Paulus, enggak apa-apa. Dia daftar sebagai budak, yang penting itu adalah untuk kerajaan Allah. Saya pernah waktu sakit di Semarang saudara,
lalu orang-orang membawakan makanan, obat dan seterusnya. Terus saya bilang begini sama mereka, jangan. Saya tidak patut dilayani seperti ini. Ini untuk patong boleh. Terus seorang ibu bilang gini, maaf ya Pak ya, kami tidak melayani Bapak, kami melayani Tuhan. Saya tidak bisa jawab, saudara. Kami tidak melayani Bapak, kami melayani Tuhan. Saya pikir, saya ngomong terus terang, saya tidak layak. Setiap kali kalau saya diundang khotbah ke daerah, saudara, dijemput oleh penatua yang paling senior, saudara, saya selalu ngomong, ini harusnya untuk patong, bukan untuk saya. Saya cuma Pak Ton, kurang G di belakang saudara. Mereka bilang kami melayani Tuhan, bukan melayani Bapa. Itu yang menghibur, itu yang menggembirakan. Bahwa mereka tahu ketika mereka melakukan itu, mereka sedang melayani Tuhan. Mari kita hafal Matius 6 ayat 33. Matius, setiap kali khotbah saya selalu usahakan ada ayat hafalan yang saudara bawa pulang. Satu ayat hafalan yang saudara bawa pulang setiap kali. Setiap kali ayat hafalan. Di dalam zaman HP orang sudah tidak lagi menghafal ayat. Tapi mari kita kembali. This is the words of God. Inilah firman Tuhan. Matius 6 ayat 33 ini mestinya ayat hafalan anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari depan. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini hatinya Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus yang dia inginkan saudara dan saya lakukan yaitu mencari dahulu kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak berkata carilah dahulu kerajaan dunia. Carilah dahulu uang harta. Carilah dahulu fasilitas dan kenyamanan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab ini adalah kerajaan dari Tuhan yang mencipta, kerajaan daripada Tuhan yang menebus, kerajaan daripada Tuhan yang memelihara. Saya waktu memikirkan lagi ayat ini pikir, Tuhan kenapa harus tambah belakangnya? Tidak perlu. Tidak perlu tambah mengatakan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tidak perlu Tuhan, karena memang kerajaan Allah patut dicari dulu. Saudara sekalian kita mengerti waktu Paulus mengatakan mereka adalah teman sekerjaku bagi kerajaan Allah. Kita tahu saudara bahwa di dalam hati Paulus, di dalam hati Tuhan Yesus, kerajaan Allah itu adalah hal yang paling penting. Saudara. Yang Patong selalu ajarkan kepada kita, the kingdoms minded. Berpola pikir kerajaan Allah. Kenapa harus melayani KK regional? Kerajaan Allah. Kenapa harus melayani ke penjara? Kerajaan Allah. Kenapa harus melayani ke rumah sakit? Kerajaan Allah. Mereka bukan orang Kristen. Mereka bukan orang gereja kita. Saudara kita mau melayani mereka karena mereka adalah orang-orang yang belum masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau mereka adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian ini adalah panggilan. Waktu Paulus menyebut Filemon sebagai teman sekerja. Ini adalah panggilan untuk saudara dan saya mau menyerahkan diri untuk bekerja bagi kerajaan Allah. Gereja ini akan menjadi gereja yang diberkati. Kalau semakin lama semakin banyak orang menjadi teman sekerja untuk kerajaan Allah. Bukan hanya tambah jumlahnya. Berapa banyak orang yang bekerja untuk kerajaan Allah. Itu sebabnya setiap kali saya pergi ke cabang-cabang saya tidak pernah bicara mengenai gereja besar. Saya selalu bicara mengenai gereja kuat. Gereja besar jumlahnya banyak. Tapi gereja kuat selain jumlahnya banyak, hatinya untuk kerajaan Allah. Berani persembahan, berani pelayanan karena hati mereka untuk kerajaan Allah. Bukan saudara hanya yang penting banyak, tetapi saudara hatinya untuk kerajaan Allah. Mereka menyerahkan diri untuk hidup bagi kerajaan Allah. Saudara Tuhan Yesus berkata, dia sharingkan hatinya. Inilah dia bagikan hatinya, carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara ini yang dipahami oleh Paulus sehingga ketika dia menghargai teman-temannya, bukan karena teman-temannya mendukung dia, bukan karena teman-temannya membantu dia, bukan karena teman-temannya melayani keperluan-keperluan pribadi dia. Sekalipun Aristarkus, Epafroditus dan sebagainya melayani keperluan pribadi Paulus. Tetapi Paulus menghargai mereka karena mereka bekerja untuk kerajaan Allah. Arkipus yang kita lihat nanti. Saudara Arkipus, para ahli mengatakan Arkipus tidak satu tim dengan Paulus. Tapi Paulus berkata dia adalah teman seperjuangan. Hanya 2 orang yang disebut sebagai teman seperjuangan. Satu Epafroditus yang membantu Paulus. Diutus oleh jemaat Filipi. Satu lagi adalah Arkipus.
yang tidak ada data sama sekali mengenai Arkhipus. Satu-satunya data mengenai Arkhipus adalah di dalam Kolose 4 ayat 17. Dan inilah ayat yang selalu memimpin saya di dalam pelayanan yang begitu banyak. Ayat hafalan saya. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Kadang-kadang orang undang saya jauh sekali, bisa setengah tahun, bisa setahun. Kadang-kadang saya jawab, misalnya mereka undang, Pak bisa nggak nanti Oktober tahun depan reformasi Bapak pimpin seminar 2025 di tempat kita. Saya bilang tahun depan saya apa masih hidup, nggak tahu loh ya. Lama banget, iya tapi kalau mepet-mepet nanti Bapak nggak bisa, jadi kita undang jauh-jauh hari. Oke, lapor sinode, bisa nggak? Sudah lapor sinode bilang bisa, lalu saya terima saudara. Saudara, sudah gitu sampai minggu-minggu menjelang saya khotbah di tengah-tengah mereka, saudara, jadwalnya begitu penuh, begitu padat. Saya jadi pikir ini undangan berkat apa beban ya? Sekarang Senin rapat maraton, Selasa rapat maraton, saudara, Rabu ada apa, Kamis saudara. Lalu seminarnya hari Sabtu malam. Tapi saudara, sampai di minggu-minggu seperti itu, yang selalu mengingatkan saya adalah Kolose 4:17, perhatikanlah supaya pelayanan yang sudah kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Ingat, kamu sudah terima pelayanan ini, jangan sembarangan. Ingat, kerajaan Allah. Ingat, mereka juga melakukan pekerjaan Tuhan. Ingat, tidak boleh sembarangan. Kamu jalankan dengan sesungguhnya, berikan khotbah yang terbaik, jangan asal-asalan. Biasa saya di pesawat suka tidur, saudara, kadang-kadang kalau penuh itu saudara, dari Pekanbaru atau dari kota lain saudara kerja. Supaya bisa mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Cuma penghiburan, kalau bisa bagi traktat, bisa menginjili, saudara, saya kasih traktat tambah hari ke Pekanbaru kepada pramugara. Saya kasih dia traktat, dia boleh membaca Injil. Nah itu penghiburan di dalam pelayanan. Saudara sekalian, kami hamba-hamba Tuhan setiap kali KKR regional itu selalu ditaruh di kota. Kenapa? Karena di kota sekolah-sekolah besar. Jadi kalau saudara pernah ikut KKR regional, saudara tahu sekolah-sekolah besar itu dikasih kepada hamba Tuhan. Supaya melayani masa yang banyak, kadang-kadang 1000. Saya pernah di Karo itu saudara satu khotbah 2000 orang. Dari TK sampai SMA. Jadi saudara biasa sekolah-sekolah besar itu dikasih kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi Pak Andi bilang kalau hamba-hamba Tuhan itu main partai, kalau kita orang awam main eceran saudara ya. 18, 41, 38, 62. Lalu saudara satu kali saya di Palu bilang sama teman-teman, loh kami hamba-hamba Tuhan ini berarti tidak pernah naik gunung dong, kita di kota terus, boleh nggak sekali-kali saya dikasih gunung? Terus tim KKR bilang, boleh Pak, di pinggir kota Palu ada gunung. Nanti Bapak sama tukang ojek ke situ, sekolahnya di persis di atas gunung. Oke. Karena dekat dengan kota Palu, saya bilang boleh juga. Lalu saudara tukang ojek datang pagi-pagi bawa saya keliling-keliling, jam sekian pergi ke situ. Saudara sampai di kampung yang terakhir, saudara, saya tanya sama orang kampung, bisa nggak motor naik sampai atas motor bebek? Oh enggak bisa Pak, jalan kaki ini hanya bisa trail atau Mega Pro, motor bebek enggak bisa Pak. Jadi jalan kaki, waduh jalan kaki. Saya tanya jauh enggak? Orang kampung kalau kita tanya jauh apa enggak, jawabnya enteng banget. Gini nyampe Pak, gini nyampe. Maksudnya apa gini? Muter gini nyampe Pak. Oke. Terus sudah mau jalan saya tanya lagi, jangan sampai kita sudah sampai atas gunung, jalan 1 jam ternyata sekolahnya libur. Saya tanya, ada sekolah enggak hari ini? Kepala sekolah baru lewat bawa motor besar. Guru-guru jalan kaki baru lewat. Oke, saya sama tukang ojeknya umur 67 tahun. Saudara. Kita dua jalan. Saudara naik, saudara sekalian, saya baru ngerti hari itu kenapa naik gunung mobil itu harus gigi rendah. Saudara kalau mendaki tidak boleh jalan cepat, saudara. Makin cepat mati, saudara. Jadi saudara saya jalan sampai setengah. Kata dia gini nyampe apa maksudnya? Saya tanya orang yang kerja di kebun, saudara. Dia kata, oh setengah jam nyampe Pak. Saya sudah setengah jam lewat, tidak nyampe. Saya doa sama Tuhan karena jantung gini-gini, saudara. Kan jarang olahraga. Tuhan, saya serahkan istri anak saya ke dalam tangan-Mu. Kalau saya pulang hari ini, Tuhan pelihara mereka. Saudara sekalian 1 jam lebih sampai di atas. Sebelum sampai di sekolah,
Saudara, itu jalan itu saudara cuma segini kira-kira, berkerikil, pinggirnya jurang. Saudara, sampai terakhir itu saya merangkak begini, saudara. Nah, sebelum saya naik, saudara sekalian, ada rumah. Jadi saya masuk ke rumah. Oh, ternyata hamba Tuhan, Bala Keselamatan. Masih anak muda. Pak, permisi ya, saya pendeta, saya mau khotbah di sekolah. Oh iya Pak, naik aja Pak, mereka ada pelajaran di situ. Begitu sampai di atas, saudara, kepala sekolah nyambut saya. Bapak dari mana? Saya dari Jakarta. Oh ya, mau khotbah ya? Iya. Wah, luar biasa Pak ya. Sekolah ini sudah berdiri puluhan tahun, camat aja belum pernah datang Pak. Bapak dari Jakarta sampai sini. Saya suruh sekolah langsung berhenti. Itu dia tanya saya, mau apa Pak? Bapak mau apa? Kelapa muda ada nggak? Tenang, saya suruh tukang jaga sekolah naik peti kelapa muda. Wah, langsung minum kelapa muda. Sudah itu khotbah selesai. Setelah sudah khotbah selesai, saya pulang, saya pamit lagi ke hamba Tuhan Bala Keselamatan. Pak, pamit ya Pak ya, saya sudah selesai khotbah mau pulang. Sebentar, kenapa Pak? Saya juga mau ke Kota Palu, kita naik motor aja. Saudara, jalannya segini pinggir jurang, saya baru tahu naik motor lebih celaka daripada jalan kaki, saudara. Sudah gitu, saudara, naik motor dia gini, saudara. Saya doa lagi, Tuhan ini kali lebih berat, Tuhan saya serahkan istri anak saya ke dalam tangan Tuhan pelihara. Saudara, dia kencang banget, saudara, menurun itu gini, saudara. Sampai bawah saya tanya dia, Pak, ngomong-ngomong sudah berkeluarga belum? Belum, makanya saudara. Dia nggak ada istri anak, saya gini, saudara. Dia nggak ada istri anak, makanya gitu. Terus sudah gitu, saudara, sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita mampir di gereja Bala Keselamatan. Kita pamitan sama pimpinannya, saudara. Seorang ibu mayor atau kapten, saudara. Ibu, terima kasih kami sudah melayani sekolah. Banyak jemaat Bala Keselamatan, gereja-gereja. Puji Tuhan Bu, sudah melayani dengan baik. Saya mau cerita ya Bu, ya. Saya dikasih kesempatan naik gunung di pinggir kota itu. Wah, saya baru tahu ternyata susah ya. Saya rasa mau meninggal, turun naik motor lagi, lebih ngeri lagi. Dia bilang, Bapak tahu, dia ngomongnya serius. Jemaat kami mendaki gunung, meninggal serangan jantung. Jenazahnya ditutup daun pisang. Saya tahu gitu, saudara, saya nggak naik, saudara. Terus belum selesai, dia ngomong lagi. Dan Bapak tahu jemaat kami 3 orang naik motor, saudara, turun dari atas, semua masuk jurang Pak. Meninggal. Puji Tuhan ketemu dia di hari terakhir, saudara. Kalau ketemu dia di hari pertama, saudara, pergumulan jadi lebih berat. Iya ya saudara sekalian, memang pelayanan begitu. Teman seperjuangan, teman sekerja untuk kerajaan Allah. Saudara perhatikan, Paulus tidak pernah menyebut teman main. Heran, teman seperjuangan, teman sepenjara, teman sebangsa, teman seiman, teman sekerja. Artinya apa saudara? Saya percaya Paulus pasti bersekutu, bercanda, saudara, bermain, saudara. Tetapi mereka tahu bahwa at the end bekerja untuk kerajaan Allah. At the end berjuang untuk kerajaan Allah. Bermain bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah berjuang untuk kerajaan Allah. Itulah yang membedakan dunia dengan kita, saudara. Saudara sekalian, teman seperjuangan, bahasa Yunaninya adalah stratiotes. Itu artinya prajurit. Saudara. Sesama prajurit. Paulus hanya memakai 2 kali untuk 2 orang, saudara, Archippus dan juga Epaphroditus. Stratiotes. Teman sesama tentara. Saudara. Saudara, Richard Melik mengatakan Paulus melihat pelayanan sebagai peperangan rohani. Itu sebabnya dia menyebut mereka sebagai teman sesama prajurit. James Dunn mengatakan saudara Paulus melihat pelayanan itu memerlukan dedikasi dan disiplin. Dedikasi dan disiplin itu sebabnya dia menginginkan saudara supaya mereka memahami sikap sebagai seorang prajurit. Dedikasi dan disiplin. Saudara. Teman sesama prajurit. Mari kita lihat saudara Lukas pasal ke-7. Saudara ini bagian yang sangat luar biasa. Saya mempunyai beberapa bagian yang luar biasa hari ini untuk saudara sekalian dan kita melihat ini adalah salah satu bagian yang sangat luar biasa. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Saya baca pelan-pelan karena nanti kita akan bandingkan dengan pasal 9. Lukas pasal ke-7. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang. Istilah banyak, saudara perhatikan. Polos bahasa Yunaninya. Dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat
Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Yesus melepaskan banyak orang dari penderitaan. Boleh kita simpulkan menjadi satu kalimat. Yesus melepaskan banyak orang dari penderitaan. Segala penyakit, penderitaan, roh jahat, buta. Banyak. Mari kita lihat Lukas 9 ayat 22. Lukas pasal ke-9 ayat yang ke-22. Lukas 9 ayat 22. Saudara perhatikan kata banyak. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Banyak penderitaan. Dari dua ayat ini kita menemukan satu perbandingan. Saudara. Tuhan Yesus mampu melepaskan banyak orang dari penderitaan. Tapi dia sendiri menerima banyak penderitaan. Tuhan Yesus mampu melepaskan banyak orang dari penderitaan. Tapi dia sendiri mau. Berarti apa? Berarti kuasa Tuhan Yesus ditaklukkan kepada ketaatan dia kepada Bapa untuk mengasihi kita. Kuasa Tuhan Yesus ditaklukkan kepada ketaatan dia kepada Bapa untuk mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya saudara lihat dia mampu melepaskan banyak orang dari penderitaan. Tapi dia menyerahkan diri untuk menanggung banyak penderitaan. Tuhan Yesus mampu melepaskan banyak orang dari penderitaan. Tetapi dia mau menyerahkan diri untuk menanggung penderitaan. Inilah yang kita mengerti dari istilah teman sekerja dan teman seperjuangan. Suffering, sacrifice, difficulties. Yang saudara tidak bisa hindari. Setiap pelayanan ada kesulitan. Setiap pekerjaan Tuhan ada tanggung jawab yang kita harus pikul. Harus ada komitmen, saudara harus datang lebih pagi kalau saudara melayani. Ada komitmen untuk persiapan, untuk latihan liturgis, untuk latihan asyir, latihan paduan suara. Untuk nanti konser tanggal 15 saudara sudah berbulan-bulan terus latihan dengan perjuangan yang susah payah. Itulah pelayanan. Istilah teman sekerja dan istilah teman seperjuangan memberitahu kita teladan Tuhan Yesus. Bahwa pekerjaan Tuhan untuk kerajaan Allah itu pasti di dalamnya ada kesulitan. Ini pertama. Yang kedua, saudara kita masuk kepada yang kedua, saudara kita lihat ayat yang keempat, ayat kelima dan ketujuh. Ayat keempat, Filemon 4, 5 dan 7. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Ayat 7 ya. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Saudara sekalian, Paulus memperlihatkan kepada kita bahwa Filemon adalah orang yang luar biasa. He was genuinely Christian. Adalah orang Kristen yang murni. Yang hidupnya secara konsisten antara iman dan kasih. Nah, saya mau masuk kepada penekanan nanti bicara mengenai kasih, saudara. Tapi saudara, saya mau ajak saudara lihat satu hal pertama-tama di sini. Saudara, Paulus suka sekali memakai iman, pengharapan dan kasih sebagai standar pertumbuhan rohani. Surat Tesalonika, surat Roma, surat Kolose, surat Timotius. Kita menemukan yang sama, saudara. Setiap kali dia berkata, saya dengar, aku mendengar, aku bersyukur. Aku mendengar tentang imanmu, tentang kasihmu, tentang pengharapanmu. Kamu bertumbuh. Apa sih tanda pertumbuhan rohani itu? Tanda pertumbuhan rohani itu adalah bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih. Bertumbuh di dalam iman berarti dia mengenal ajaran yang benar, dia mengenal Allah yang sejati, lalu setelah dia percaya kepada Allah yang sejati dan dia menghidupi iman itu. Bertumbuh dalam pengharapan artinya dia makin bergantung kepada Allah, makin berharap kepada Allah. Di dalam kerohaniannya dia makin berharap kepada Allah, makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi orang lain. Dia makin mencintai firman Tuhan. Itu sebabnya sekalipun jumlah bukan standar utama, saudara. Tapi kita lihat, saudara, kalau gereja jumlah hari minggunya bertambah, tapi yang ikut PA yang kapal bertambah enggak? Yang ikut PA Rabu bertambah enggak? Ketika orang bertambah banyak berarti mereka punya kerinduan untuk belajar firman. Mereka punya kerinduan untuk bersekutu, ikut perwil, ikut pelayanan. Itu salah satu hal yang saya syukuri dari KKR Regional sepanjang tahun ini, saudara, adalah jumlah pengkhotbah awam itu bertambah 30 orang lebih. Saudara, bukan jumlah yang dilayani bertambah saja yang kita bersyukur.
Jumlah yang dilayani bertambah, bisa saja yang berkhotbah orang Kebon Jeruk, ada orang pusat yang ikut kita, ada orang Pondok Indah, orang Karawaci yang ikut kita. Tapi saudara, jumlah orang yang berkhotbah dari GRI Kebon Jeruk bertambah atau tidak, saudara? Saudara, bertumbuh, dia makin mengenal Tuhan, makin bergantung, dia makin rindu. Sebagai seorang sepasang muda, saudara, dia ingin bersekutu dengan sesama teman di dalam PA yang couple, saudara, dia datang belajar firman dan bersekutu. Dan seterusnya, PA Rabu, doa pagi, PI penjara, PI rumah sakit. Itu sebabnya saudara sekalian, ada kesempatan kita ikut perwil. Nanti saudara tanggal Sabtu depan itu kesempatan kita untuk saudara ikut bersekutu bersama. Dan seterusnya. Saudara, buah dari pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih itu tampak. Itu adalah hal yang Paulus sering bicara. Di dalam surat Filemon, dia bicara mengenai kasih dan iman. Saudara, Paulus menghargai kasih Filemon. Sekali lagi saudara, surat Filemon saudara harus lihat di dalam satu agenda tunggal yang Paulus secara konsisten lakukan di dalam seluruh bagian suratnya. Purposely, sangat bertujuan. Itu sebabnya saudara ya, kalau saudara mengerti retorika, itu saudara belajar surat Filemon. Seluruh surat dari kata pertama sampai kata terakhir saudara bicara dengan satu tujuan adalah supaya Filemon menerima Onesimus. Dia mengelola saudara pemikiran itu sedemikian rupa, saudara mendorong. Dan saudara di sini saudara agendanya adalah Paulus mengingatkan Filemon akan hal-hal baik yang dia punya supaya dia lakukan itu kepada Onesimus. Saudara, kamu sudah mengasihi orang kudus, kamu sudah menghibur hati orang-orang kudus. Seolah-olah Paulus mau mengatakan sekarang, terimalah Onesimus sebagai saudara. Saudara, Paulus bersukacita karena Filemon yang dia menangkan, saudara sekarang saudara Filemon itu saudara menghidupi iman dan kasih dan seterusnya saudara di dalam kehidupan nyata dia betul-betul saudara tampak kelihatan. Itu saudara saya bicara juga dalam khotbah yang dimasukkan ke YouTube, ke short, ke Instagram itu saudara. Apa daya tarik yang paling hebat dari kekristenan? Pertobatan saudara. Orang yang merokok kalau bertobat, orang tertarik, wow. Saya dari kenal dia 30 tahun lalu orangnya sangat kasar. Sekarang saya kenal dia orangnya sangat lembut, sangat baik. Wah, kenapa bisa begitu? Mama bilang sama si anak itu ya, mama kalau suruh kamu, selalu kamu bentak-bentak. Sekarang mama suruh kamu bisa begitu lembut. Apa yang bikin kamu kesetrum? Sehingga kamu bisa berubah. Apa yang menyetrum kamu? Dia bilang, the power of the gospel. That shakes me. Yang menggoncangkan saya. Saudara lihat di sini. Paulus waktu berkata, hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Paulus tidak memakai istilah hati, tidak memakai istilah kardia. Kardiologi itu adalah jantung ya. Heart itu jantung. Heart attack. Nah kita bahasa Indonesia ini agak bingung saudara. Karena hati ini jantung apa lever saudara. Ya. Jadi saudara agak bingung saudara di bahasa Indonesia. Kalau heart attack itu serangan hati apa serangan jantung saudara? Serangan jantung ya, bukan serangan hati. Saudara. Serangan hati itu kalau cintanya ditolak, saudara, itu heart attack. Saudara, ya. Saudara sekalian, kita agak bingung. Saudara. Tetapi saudara, bahasa Yunani kardia itu artinya jantung. Saudara. Hati, yang diterjemahkan sebagai hati sebenarnya adalah jantung. Saudara. Saudara, Paulus tidak pakai kardia, Paulus pakai splagna. S-P-L-A-G-C-H-N-A. Splagna itu saudara artinya afeksi. Afeksi orang-orang kudus telah kau hiburkan. Afeksi itu apa saudara? Afeksi ini istilah daripada orang-orang Puritan. Saudara, kalau saudara nanti dengar podcast Pendeta Agus awal Desember, saudara itu bicara mengenai Puritan, saudara, itu Pak Agus akan bicara mengenai afeksi. Itu sebabnya Jonathan Edwards yang begitu dipengaruhi oleh orang Puritan, saudara, bicara mengenai religious affection. Afeksi itu saudara sekalian bukan perasaan. Afeksi itu lebih dari perasaan. Ada pikirannya, ada kemauannya, ada perasaannya. Saudara menyatu menjadi satu. Saudara. Dan itu yang Paulus bicarakan sekarang. Splagna. Splag, C-H-N-A. Splagna. Splagna daripada orang-orang kudus telah kau hiburkan. Dan Paulus sengaja memakai splagna 3 kali dalam surat Filemon. Ayat 7, ayat 12, ayat 20. Sekarang kita lihat.
Filemon. Ayat 7, saudara, hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Ayat 12, buah hatiku. Onesimus adalah buah hati Paulus. Adalah splagna daripada Paulus. Ayat 20, hiburkanlah splagnaku, hiburkanlah afeksiku dengan menerima Onesimus. Saudara, afeksi itu, saudara. Afeksi, saudara. Emotional bonds, kata James Dunn. Ada ikatan emosi yang mendalam antara Filemon dengan orang-orang kudus. Tidak tahu di mana, mungkin jemaat Kolose yang dia hibur, saudara. Filemon mempunyai kasih. Kasih yang membuat hati orang-orang kudus itu terhibur oleh kehadiran dia. Hatinya tenang oleh kehadiran dia. Hatinya lega oleh kehadiran dia. Hatinya bersuka cita. Dan Paulus akan katakan di dalam ayat yang ke-7. Ku peroleh kegembiraan besar. Saudara perhatikan di sini. Kasih Filemon menghasilkan 3 hal pada Paulus. Ucapan syukur, kegembiraan besar, kekuatan. Ucapan syukur, kegembiraan besar, kekuatan. Saudara perhatikan. Ini menjadi standar tindakan kita. Standar tindakan kita. Apakah yang saya lakukan menghasilkan ucapan syukur orang lain kepada Allah atau pengeluhan? Menghasilkan kegembiraan pada orang lain atau kesedihan? Menghasilkan kekuatan pada orang lain atau justru mereka semakin down? Kehadiran saya membawa apa, saudara? Menguatkan mereka. Nanti kita akan lihat dalam bagian yang ketiga, saudara. Membuat orang bersyukur. Paulus bersaksi kepada jemaat Galatia, mereka memuliakan Allah karena aku. Kepertobatan Paulus, kehadiran Paulus, orang mengucap syukur. Setiap kali saya pergi ke kota mana, orang berkata, Pak, terima kasih untuk video di YouTube, terima kasih untuk podcast. Saya berkata, puji Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan di GRI Kebun Jeruk tidak hanya diterima dan dinikmati oleh orang di Kebun Jeruk, tapi Tuhan berikan juga itu kepada orang di tempat-tempat yang lain. Orang menikmati. Kadang-kadang kalau belum dimasukin videonya, ada orang tulis di Instagram, mana videonya kok belum ada? Mereka sudah tunggu, saudara. Saya pernah ke satu daerah yang sangat bukan Kristen, saudara. Saya kaget luar biasa. Saudara, saya seorang hamba Tuhan, saudara. Pak Anton dari Kebun Jeruk ya? Oh ya, kenapa? Saya ikut YouTube setiap minggu. Setiap minggu, wow. Saudara, itu satu penghiburan ya. Satu penghiburan bahwa perjuangan, pelayanan, doa, persiapan tidak sia-sia memberkati orang-orang di mana-mana tempat menjadi berkat, saudara. Saudara, media sosial adalah alat Tuhan dalam hal tertentu. Untuk menolong mereka, saudara, membayangkan mereka di tempat di mana gereja tidak ada, saudara, kekristenan sangat lemah. Saudara, bayangkan mereka harus ke gereja mana, saudara. Di situ, saudara, YouTube adalah penghiburan mereka. Itu sebabnya, saudara sekalian, kita mengerti bahwa pelayanan-pelayanan ini mempunyai peranan di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, mari kita masuk kepada bagian yang ketiga, ayat yang ke-6. Ini ayat yang sulit. Tapi tidak boleh yang sulit kita hindari, harus kita atasi. Pasal 1 ayat 6, mari kita lihat. Filemon 1 ayat 6, dan aku berdoa. Oke, kita ngerti, Paulus berdoa, ini kita ngerti. Agar persekutuanmu di dalam iman, oke, persekutuan Filemon dalam iman, kita ngerti. Turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Maksudnya apa? Kalau sepotong-sepotong kita ngerti. Paulus berdoa kita ngerti. Persekutuan dalam iman kita ngerti. Pengetahuan akan yang baik kita ngerti. Untuk Kristus kita ngerti. Tapi kalau digabungkan, saudara baca sampai 20 kali kita nggak ngerti-ngerti. Maksudnya apa? Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Nah, setelah kita bingung, kita pergi ke Inggris langsung jelas. New American Standard. New American Standard. I pray that the fellowship of your faith, oke, kita ngerti, may become effective. Menjadi efektif through melalui the knowledge of every good thing. Pengetahuan akan setiap hal yang baik, which is in you, yang ada di dalam kamu, for the sake of Christ. Oh, kita ngerti.
Persekutuan iman itu harus menjadi efektif melalui pengetahuan akan yang baik yang setiap orang punya untuk kepentingan Kristus. Oh, kita ngerti sekarang. Nah, sekarang kita jelasin satu-satu. Saudara, pertama, saudara, the fellowship of your faith. Persekutuan iman, saudara. Di dalam surat Yudas kita bicara tentang perjamuan kasih, saudara. Itu yang membedakan antara perjamuan orang Kristen dengan perjamuan orang Romawi, Yunani dan sebagainya. Mereka semua mempunyai makan-makan yang sangat enak. Yang membedakan, saudara, adalah ketika saudara datang ke perwil, saudara sekalian ada makanan di situ, saudara ambil lalu saudara tawarin orang lain, mau lemper, es buah, kasih. Dalam perjamuan saudara sekalian, kalau dalam perjamuan saudara tidak ada kasih, itulah perjamuan yang ada di dalam orang Mesir, orang Yunani, orang Romawi. Yang membedakan perjamuan orang Kristen dengan orang bukan Kristen adalah perjamuan kasih, itu istilah Yudas. Sekarang saudara Paulus bicara dalam surat Filemon, saudara, yang membedakan persekutuan orang Kristen dengan orang bukan Kristen adalah persekutuan iman. Artinya apa, saudara? Artinya di dalam ajaran yang benar, mengenal Allah yang benar. Itu yang membedakan, saudara, pengenalan akan Allah yang benar, ajarannya benar, saudara. Kalau hanya persekutuan saja, saudara, masuk klub BMW, klub basket, di gym ada persekutuan, saudara. Di mana lagi, saudara? Saudara mau makan, mau sharing, saudara, di mana-mana ada. Tapi firman, iman, pengenalan akan Allah, itulah namanya persekutuan iman, the fellowship of your faith. Itu sebabnya, saudara, perwil enggak boleh enggak ada renungan. Kalau perwil tidak ada renungan, saudara sekalian, hanya perayaan ulang tahun misalnya, kita menjadi fellowship no faith. Iya dong, nggak ada firman, nggak ada iman, saudara. Lah kalau sudah fellowship no faith, saudara, ya saudara di luar sana banyak, saudara pergi ke mana-mana, saudara ada fellowship. Sampai saking orang sudah gila persekutuan, saudara, sampai bikin persekutuan nama. Perkumpulan endang sedunia. Perkumpulan Antonius, ada nggak ya? Saya belum pernah ketemu ya. Orang saking gandrungnya kepada komunitas, saudara. Komunitas mobil apa, Avanza, komunitas Innova, ada semua kan, saudara. Saudara tahu itu sendiri. Yang membedakan, saudara, adalah the fellowship of your faith. Iman, firman, pengenalan akan Allah, iman yang sejati. Itu yang membedakan persekutuan Kristen dengan persekutuan bukan Kristen. Firman, iman, pengenalan akan Allah. Nah, saudara sekalian, Paulus mengatakan persekutuan iman itu harus menjadi efektif. Persekutuan iman itu harus berbuah. Apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya persekutuan iman itu harus berbuah? Di dalam terjemahan kita dipakai istilah turut mengerjakan. Apa artinya persekutuan iman itu harus berbuah, saudara? Kalau kita pakai istilah surat Filemon, setiap persekutuan iman itu harus menghasilkan teman sekerja dan teman seperjuangan untuk kerajaan Allah. Itu baru persekutuan iman. Kita kumpul, setelah kumpul-kumpul pulang, orang yang daftar KKR regional tambah, orang yang daftar PI penjara tambah, orang yang masuk PA yang kapal tambah, orang yang PI rumah sakit lah, PA Rabu, PA wanita bertambah. Itu namanya berbuah. Menghasilkan teman sekerja dan teman seperjuangan untuk kerajaan Allah. Itu bahasanya surat Filemon, saudara. Persekutuan iman itu harus berbuah. Itu sebabnya saudara kita mengerti bahwa ketika saudara ada PA wanita, mereka didorong untuk pelayanan, untuk bawa jiwa. Ketika di PA yang kapal, di PA pemuda lah, remaja, sekolah minggu, dan seterusnya. Ayo mari kita ikut speak. Ayo mari kita ikut KKR regional. Ayo mari kita ikut doa pagi dan seterusnya dan sebagainya. Bagaimana caranya? Caranya adalah through the knowledge of your faith. Melalui the knowledge of every good. Melalui pengetahuan akan hal yang baik. Which is in you. Setiap orang punya the knowledge of every good thing. Saudara kan mengerti, saudara sekalian punya knowledge of every good thing yang saudara bisa pakai untuk menolong persekutuan itu menjadi berbuah. Mulai dari perkenalan sampai persekutuan, saudara. Kita punya ingatan. Tempo hari katanya mama sakit ya. Itu kita tanya sama dia. Kerja fleksibel? Oh ya, kenapa Pak kalau kerja fleksibel? Kalau kerja fleksibel boleh dong ikut PI rumah sakit sama PI penjara. Kita tanya kerja fleksibel bukan kita mau lamar kerja sama dia.
Kerjanya gimana? Kantor saya sih bebas. Masuk boleh, nggak masuk boleh. Wow, keren ya kantornya ya. Tapi tidak boleh berhenti di situ, hanya memuji dia. Setelah kita dengar itu, kita langsung nyambung. Boleh ikut PI rumah sakit dong, boleh ikut PI penjara dong, itu kan jam kerja. Secara fellowship of your faith, berbuah melalui pengetahuan. Kenapa? Saudara? Kan saudara punya pengetahuan, saudara punya pengalaman. Itu sebabnya para ahli mengatakan istilah knowledge ini saudara bukan hanya teori, tetapi saudara pemahaman, pengalaman saudara masa yang lalu. Kita punya pengalaman, kita punya pemahaman. Kita pakai itu saudara. Kita berkenalan. Saudara, kalau ketemu orang tanya nama, itu kan pemahaman umum ya, common sense, tanya nama. Namanya siapa? Nama saya Sehat. Oh ya, namanya kok kayak kabar ya, kayak tanya kabar ya. Kabarnya Sehat. Kalau dia ngomong nama kita langsung jelas, kalau dia nggak ngomong nama kita bingung. Namanya siapa? Sehat. Oh saya nggak tanya kabar, saya tanya nama. Iya Sehat. Loh, jangan bercanda, saya tanya nama kok jawabnya kabar. Namanya siapa? Sehat. Loh, saya juga sehat, bukan saya nggak tanya kabar, saya tanya nama. Saudara, itu adalah hal yang common sense yang kita bisa pakai, itu adalah knowledge of every good thing yang saudara bisa pakai. Saudara, yang kita ingat dari Alkitab, dari hidup kita sehari-hari, bagaimana supaya persekutuan itu berbuah. Persekutuan iman itu berbuah. Berbuah di dalam hidup saudara. Membawa orang lain, indah ya. Indah. Kalau kita bisa lakukan itu saudara, dengan konsisten saudara, itu sangat indah. Ajak ke PA remaja, ajak ke PA pemuda, ajak ke PA yang couple, ajak ke PA wanita, ajak ke perwil, ajak kepada pekerjaan Tuhan, pelayanan doa pagi lah, PA Rabu, speak, KKR Arena yang akan datang, dorong orang untuk bawa jiwa. Sungguh sangat indah, mendorong, saling mendorong untuk menjadi maju di dalam Tuhan. Saya bawa saudara bagian terakhir, kepada hal yang saudara tidak pernah dengar seumur hidup. Yang saya tidak pernah khotbahkan seumur hidup saudara. Ini hal yang paling dahsyat di bagian yang terakhir ini. Saudara dengar 5 kebenaran. 5 kebenaran. Yang pertama saudara. 3 perkataan yang pertama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua mengenai orang lain. Pertama. 3 perkataan Yesus di atas kayu salib. 3 perkataan yang pertama, the first 3 sentences, semua mengenai orang lain. Ampuni mereka, serahkan Maria kepada Yohanes, Firdaus untuk penjahat itu. 3 perkataan yang pertama, semuanya mengenai orang lain. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata Yesus kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kata Yesus kepada penjahat yang bertobat itu. Pertama, 3 perkataan Yesus di atas kayu salib yang pertama, semuanya menyangkut orang lain. Yesus bicara mengenai diri enggak di atas kayu salib? Ada, tapi bukan yang pertama. Aku haus, keberapa itu saudara cari sendiri. Kedua, kebenaran kedua. Di dalam saat penderitaan yang paling hebat, Tuhan Yesus masih memikirkan orang lain. Wow, amazing. Setelah dia sudah kanker, dia sudah kesakitan, sudah mengerang-erang, dia masih tanya anak orang lain, dia masih perhatikan orang lain. Setelah amazing. Di saat yang paling menderita, saudara sekalian, dia masih memikirkan orang lain. Tidak pernah kita temukan seperti ini. Teladan yang paling hebat itu adalah Christ. Ini kebenaran kedua. Yang ketiga, saudara perhatikan baik-baik. Masa lalu, masa kini, masa depan. Ketika dia berdoa minta pengampunan untuk mereka, masa lalu. Ketika dia serahkan Maria kepada Yohanes, now, masa kini. Ketika dia berkata Firdaus kepada penjahat itu, menyangkut apa saudara? Masa depan. Yesus memperhatikan orang lain. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wow. Luar biasa saudara. Siapa yang beri ini kepada saya? Bukan buku. The Holy Spirit. Only the Holy Spirit can do this. Saya harus bersaksi kepada saudara.
Hanya Roh Kudus yang bisa beri kepada saya kebenaran ini. Saudara, yang ketiga, saudara lihat ya. Masa lalu, masa kini, masa depan. Ada enggak orang di dalam saat yang paling menderita masih memikirkan masa depan orang lain? Hanya Yesus. Masa lalu, ampunilah mereka. Masa kini, inilah ibumu. Mulai hari itu Maria tinggal di dalam rumah Yohanes. Masa depan. Hari ini juga, hari ini kita mati di kayu salib. Engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Ini ketiga. Keempat. Yang keempat. Saudara perhatikan. Waktu Yesus berdoa minta pengampunan. Itu hidup rohani. Spiritual life. Penjahat dan kepala prajurit itu menerima pengampunan itu. Ketika Yesus berdoa minta pengampunan, siapa yang terima? 2 orang, kepala prajurit dan penjahat itu, saudara, mereka menerima new spiritual life. Hidup rohani. Ketika Maria diserahkan kepada Yohanes, hidup jasmani. Mulai hari itu Maria tinggal di rumah Yohanes, itu hidup jasmani. Ketika penjahat itu menerima Firdaus, itu apa saudara? Hidup kekal. Saudara lihat ini, wow, luar biasa saudara. Hidup rohani, hidup jasmani, hidup kekal. Di saat dia paling menderita, saudara, dia memikirkan saudara orang lain. Hidup rohani, hidup jasmani, hidup kekal. Itu keempat. Yang kelima, masih ada saudara. Luar biasa, luar biasa. Yang kelima saudara, yang kelima. Tuhan Yesus mendoakan orang berdosa. Tuhan Yesus menghantar mamanya kepada Yohanes. Dan Tuhan Yesus menjanjikan, mendoakan, menghantar, dan menjanjikan. Dia berdoa di saat yang paling menderita, dia berdoa bagi orang lain. Dia menghantar mamanya kepada Yohanes. Dan dia menjanjikan di dalam satu jaminan hidup yang kekal. Ini kita bisa lakukan, saudara. Berdoa bagi orang lain. Ini bisa kita lakukan, menghantar orang lain kepada firman. Menghantar orang lain ke PA wanita, menghantar orang lain ke PA yang couple. Menghantar orang lain kepada kebenaran. Dan kita bisa memberikan janji, bukan janji yang kita tidak lakukan, janji yang kita lakukan. 5 kebenaran yang sangat luar biasa. Inilah yang menghantar kita saudara untuk menghidupi fellowship of faith itu di dalam hidup kita. Pertama, 3 kalimat pertama di atas kayu salib adalah tentang orang lain semuanya. Kalimat tentang diri dia terakhir. Pertama tentang orang lain. Yang kedua, di saat yang paling menderita dia pikirkan orang lain. Di saat yang paling menderita. Yang ketiga, saudara, waktu Yesus memikirkan orang lain, saudara, dia memikirkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Doa pengampunan itu menyangkut masa lalu, menyerahkan Maria kepada Yohanes itu masa kini. Dan dia memberikan Firdaus itu adalah masa depan. Kita lihat di secara Yesus memikirkan hidup rohani, hidup jasmani, dan hidup kekal. Waktu dia memberikan doa pengampunan itu adalah hidup rohani. Dia menyerahkan Maria kepada Yohanes, bicara mengenai hidup jasmani. Dan ketika dia memberikan Firdaus itu adalah hidup yang kekal kepada penjahat itu. Dan yang kelima, Tuhan Yesus mendoakan, Tuhan Yesus menghantar, dan Tuhan Yesus memberikan janji. Janji yang menghibur penjahat itu untuk bertemu dengan Tuhan. Di saat yang terakhir, penjahat itu bertemu dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan tidak berhenti-hentinya memberi kepada kami firman. Kalau bukan Roh Kudus, tidak mungkin ada kelimpahan firman seperti ini. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kepada kami rahasia-rahasia iman dari kitab suci ya Tuhan. Kami memuji Tuhan setinggi-tingginya pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tidak berhenti memberikan firman yang limpah kepada kami. Biarlah ya Tuhan mimbar-mimbar di dalam gereja ini terus dipenuhi oleh firman yang limpah. Yang membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Yang membawa kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih terus mengasihi kami. Tuhan masih terus memelihara kami dengan firman yang limpah. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan yang memberikan kepada kami firman yang limpah ini.
Berkati kami, pimpinlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, Persekutuan Wilayah membuka counter pendaftaran di lantai 1. Bapak Ibu bisa mendaftar untuk bergabung. Dan saudara juga bisa bertanya, kalau saudara bukan dari Jakarta Barat, saudara bisa bertanya ke counter atau kepada Diaken Harwin, bagaimana saudara diatur untuk bergabung di dalam 1 dari 5 wilayah yang ada di Jakarta Barat. Kita doakan supaya di dalam tahun-tahun ke depan kita bisa bergabung dengan persekutuan wilayah di luar Jakarta Barat. Saudara, hari Rabu saya ada kesempatan untuk memberikan firman kepada saudara pada hari Rabu. Ini, saudara, Rabu lalu saya sudah bahas 7 kongres misi. Ini salah satu PA yang sangat memberkati saya secara pribadi. Riset tentang 7 kongres misi. Setiap hari Rabu saya biasanya mengajar di STRI 2-3 mata kuliah sehingga saya jarang sekali pimpin PA di Kebun Jeruk. Karena sudah seluruh tenaga sudah habis untuk mengajar di STRI. Tetapi semester ini ada kesempatan di mana saya off mengajar sehingga bisa membagikan beberapa PA kepada saudara sekalian. Minggu lalu sudah 1 sesi dan minggu ini adalah yang terakhir membahas mengenai Roh Kudus dan penganiayaan. Roh Kudus dan penganiayaan saya akan kembangkan dari Kongres Lausan dan juga dari khotbah saya di Speak untuk saudara memberkati saudara dengan kelimpahan firman. Doa terus, karena kelimpahan tidak bisa diciptakan oleh hamba Tuhan, hanya oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berhenti bicara, tidak ada kelimpahan apapun yang saudara bisa terima. Saudara sekalian, hari Rabu jam 7 malam, mari bergabung di dalam PA. Saudara sekalian, berikutnya saudara Natal Pasutri. Natal Pasutri ini saudara bukan berarti hanya pasangan suami istri yang boleh datang. Orang-orang dewasa, ibu saja atau bapak saja, mungkin suami saudara tidak bisa ikut, atau istri saudara tidak bisa ikut, tetap saudara bisa ikut. Karena disebut Natal Pasutri karena temanya memang berbicara tentang keluarga. Karena itu saudara, mari kita bergabung di dalam Natal Pasutri, Natal gabungan PA yang couple dan PA wanita pada tanggal 7 Desember sore hari untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada besoknya, pada hari Minggu tanggal 8 Desember. Ada berbagai kelas yang disediakan oleh tim Sekolah Minggu. Mari kita bergabung bersama-sama membawa anak-anak kita, saudara mungkin juga keponakan kita, saudara sekalian untuk boleh mengikuti Natal Sekolah Minggu. Natal umum akan diadakan pada tanggal 15 Desember, saudara, tanggal 15 Desember adalah Natal umum, saudara sekalian, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan Yesus menderita dan menang sejak di Bethlehem. Lalu kemudian, saudara sekalian, kita akan menyaksikan konser singkat sekitar 40 menit, saudara, memantaskan potongan daripada Hymn of Praise karya Felix Mendelssohn. Paduan suara dan orkestra yang dipimpin oleh Vikari Seli akan mempersembahkan pujian. Mari kita bersama-sama mengisi ruangan ini dan juga di lantai 3 ada 500 kursi yang kita bisa ikuti dengan video dan kualitas yang baik. Saudara tidak usah khawatir, saudara tim Aufi akan mempersiapkan dengan baik. Kalau saudara membawa teman-teman untuk datang, saudara mereka tetap bisa menampung lagi 500 di bawah. Sehingga kita bisa bersama-sama memperingati kelahiran Kristus dengan firman dan juga mini konser. Demikian saudara beberapa pengumuman.